khusus ini disebabkan karena peserta didik memiliki kesulitan. Murid Anda sering kesulitan pada mayoritas pelajaran. Ulangannya juga tidak memenuhi harapan. Sering lambat menyelesaikan tugas dan sulit mengingat walau sudah berulang kali dijelaskan. Sebagai gurunya, Anda sudah bingung harus bagaimana lagi. Mungkin murid kita mengalami hambatan belajar jenis lamban belajar. Maka izinkan saya berbagi praktik baik memenuhi kebutuhan belajar peserta didik slow learner di kelas reguler. Hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik. Asesmen ini saya dapatkan setelah berkomunikasi dengan sejawat guru BK dan juga seorang rekan psikolog. Setelah mendapatkan hasilnya, maka saya mencoba menyusun sebuah modul ajar yang mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Modul ajar ini disusun untuk kelas reguler namun mendukung pendidikan inklusi. Saya memodifikasi tujuan pembelajaran sehingga peserta didik tipikal dan peserta didik slow learner mampu mencapai tujuannya masing-masing. Berikut ini beberapa profil PDBK yang saya dapatkan, seperti volume suara sangat kecil saat membaca, yang seringnya terbata-bata saat menjawab atau menyampaikan ide. Tulisannya sulit dibaca, sulit bekerja sama dalam kelompok, sering lupa, kesulitan memahami instruksi verbal, dan tidak percaya diri. Siswa reguler sendiri terdiri atas siswa yang mandiri dan siswa yang berkembang. Oleh karenanya, modifikasi pembelajaran bagi PDBK saya lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, memodifikasi tujuan pembelajaran, memfasilitasi pengeras suara, memberikan waktu ekstra, mendiferensiasikan bahan ajar dan medianya, juga mendiferensiasikan proses pembelajaran. Topik pada modul ajar ini adalah ancaman krisis energi. Ayo hemat listrik, yang terdiri dari 3 kali pertemuan. Setiap kegiatan pembelajaran pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup saya rancang dengan pendekatan student center. Modul ini juga dilengkapi dengan rencana asesmen, bahan ajar, sampai LKPD untuk masing-masing kelompok peserta didik. Tautan LKPD secara lengkap akan saya cantumkan dalam deskripsi video ini, sehingga Bapak Ibu bisa melihat dan memanfaatkan modul ajar yang saya susun. Jangan lupa berikan masukan serta umpan balik yang membangun untuk keberlanjutan pembelajaran saya. Tulis umpan balik Bapak Ibu di kolom komentar ya. Dan berikut ini beberapa dokumentasi implementasi modul yang sudah saya susun. Kami melakukan sesi cerita pagi dan latihan mindfulness sebagai kegiatan awal pembelajaran. Dari sesi ini, anak diharapkan dapat belajar mengekspresikan perasaan mereka dengan cara yang baik dan mengelola perasaan negatif sebelum mereka belajar. Mindfulness juga bisa mengajarkan anak-anak untuk mengontrol emosi dan meningkatkan kemampuan mengatasi tekanan. Tuliskan hal-hal yang kalian syukuri. Bisa melihat hujan imajinasi. Pada kegiatan inti pembelajaran, peserta didik tipikal saya bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok mandiri, kelompok yang kemampuan literasinya cakap, dan kelompok yang kedua adalah kelompok berkembang, kemampuan yang literasinya dasar atau masih kurang. Kelompok mandiri akan belajar secara mandiri menggunakan beberapa bahan yang sudah saya siapkan. Sementara kelompok berkembang, walaupun mereka belajar mandiri, mereka akan menjalankan mode 3 before me. Metode ini memungkinkan murid yang menemukan masalah dalam pembelajaran untuk bertanya pada 3 orang dari kelompok lain sebelum bertanya pada guru. Sementara peserta mandiri sedang mengerjakan LKPD-nya, saya memberikan dukungan individual kepada peserta slow learner, seperti membantu mereka dengan pengucapan kata-kata tertentu, menjelaskan pertanyaan jika mereka mengalami kesulitan memahami, atau mengulangi konsep-konsep yang penting untuk mereka kuasai.
Karena tujuan pembelajaran antara peserta didik tipikal dan peserta didik slow learner berbeda, maka proses pembelajarannya pun berbeda. Jika peserta didik mandiri harus menemukan solusi atas beberapa pertanyaan yang saya berikan, maka peserta didik slow learner cukup mencocokkan atau melengkapi peta konsep yang sudah saya berikan. Jika pada saat pembelajaran reguler peserta didik slow learner masih kesulitan, maka saya menyediakan waktu sepulang sekolah untuk bimbingan tambahan. Strategi lain pada saat pembelajaran inti yang saya lakukan diantaranya adalah membaca nyaring, dan pengeras suara memberikan peran yang sangat penting di kegiatan ini. Suara mereka jadi lebih mudah didengar oleh teman-temannya. Pada pertemuan ketiga, guru menambahkan media belajar berupa flashcard yang terdiri dari 7 kartu acak yang akan ditanyakan pada teman yang lain. Setiap jawaban benar akan mendapatkan 10 poin. Dengan kegiatan ini diharapkan konsep yang telah mereka baca di kegiatan membaca nyaring tadi akan lebih tertanam dan mereka bisa bersenang-senang. Sambil bermain, saya bisa memanfaatkan waktu untuk mengisi lembar observasi yang sudah disiapkan di handphone saya. Pada setiap akhir sesi pembelajaran, saya memberikan kegiatan refleksi untuk mengetahui minat para murid dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang baru saja dilakukan. Kegiatan refleksi ini juga bisa dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran, saya melakukan asesmen sumatif menggunakan quizzes dan hasilnya memuaskan. Demikian praktik baik pemenuhan kebutuhan peserta didik slow learner dalam kelas reguler. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.